Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafiz hanya di Tua Kencana Badminton Channel. Oke guys, di video sebelumnya kita sudah membahas senar dari brand Kizuna. Nah, bisa dicek di link ini ya. Nah, kemudian pada kali ini kita akan membahas senar ataupun string dari brand Li-Ning. Nah, di sini saya sudah menghadirkan beberapa jenis senar Li-Ning. Nah, yang pertama ada Li-Ning number 1 ini. Oke. Yang kedua, Li-Ning number 1 Boost. Nah, kemudian yang ketiga ada Li-Ning LN66 Extreme. Yang keempat Li-Ning AP6. Nah, kemudian ada Li-Ning 64 Rainbow, ada Li-Ning AP7 dan Li-Ning number 3. Oke, nah kita akan bahas satu persatu nih sob. Kita mulai dari Li-Ning number 1. Oke, 0,65 mm. Oke, nah untuk tipikalnya sendiri, Li-Ning number 1 ini yaitu high repulsion power. Oke, senar ini memang diperuntukkan untuk pemain-pemain yang menginginkan repulsionnya yang tinggi, lebih spesifiknya di high repulsion power, sehingga repulsionnya sendiri sangat baik. Nah, kemudian juga untuk kontrol rating soundnya juga oke. Nah, untuk perbandingannya mungkin dengan BG66 ataupun Ultimate, ya senar ini durability-nya cukup baik nih sob, tergantung dari cara bermain dan tekan senar juga ya. Nah, untuk shock absorption-nya dan kontrol itu lumayan baik ketimbang BG66 dari Yonex ya. Nah, itu perbandingannya. Nah, kemudian kalau untuk bahan materialnya sendiri, yaitu kalau core-nya itu heat resistant dan high intensity nylon multifilament. Nah, untuk outernya heat resistant dan high intensity nylon. Untuk spesifikasinya sendiri, senar ini memiliki kontrol itu di 8. Nah, durability-nya 7, kemudian repulsion power-nya itu 10. Nah, hitting sound-nya itu 9 dan shock absorption-nya itu 7. Oke. Nah, kalau untuk perbandingan dengan BG66 Ultimate, nah sobat sekalian bisa nih mencoba ini. Kalau biasa pakai Ultimate, nah bisa mencoba ini karena biasanya Ultimate kan cepat kendor tuh. Ini agak bertahan lama nih sob, ketegangannya nih. Ya mungkin saya rasa cukup recommended nih senar yang ini. Nah, untuk harganya sendiri itu di pasaran sekitar 55.000 sampai dengan 75.000 rupiah. Itu di online shop ya. Yang berikutnya ada Li-Ning number 1 Boost yang akan kita compare dengan Li-Ning LN66 dikarenakan rata-rata speknya lebih kurang sama. Nah, oke, kedua senar ini sob tidak jauh beda dengan Li-Ning number 1 yang biasa. Cuman perbedaannya, kedua senar ini lebih tebal ketimbang Li-Ning number 1 yang sebelumnya. Nah, Li-Ning number 1 yang sebelumnya itu 0,65. Nah, kalau ini sama-sama 0,66. Nah, kalau untuk repulsion powernya sama-sama tidak ada beda, sama. Tapi kalau untuk durability-nya lebih baik dari number 1 sendiri. Nah, kemudian kalau untuk hitting sound-nya juga lebih baik nih. Kemudian kontrol dan shock-nya juga lebih baik. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, itu semuanya sama. Artinya dua-dua senar ini spesifikasinya sama ini sob.
Nah, kontrolnya sama-sama 8, durability-nya sama-sama 8, repulsion power-nya sama-sama 10, hitting zone-nya sama-sama 10, dan shock absorption-nya itu sama-sama 8. Nah, untuk materialnya sendiri, nah sini. Kalau untuk number one boost itu core-nya heat resistant dan high intensity nano branded multifilament. Nah, sama dengan LN66 Extreme. Nah, untuk outernya heat resistant dan high intensity nylon, sama juga nih dengan LN66. Jadi antara boost dan 66 sama nih. Nah, yang membedakannya hanya di coatingnya. Artinya coating ini lapisan terluar dari senarnya nih. Nah, untuk coatingnya sendiri, number one boost ini coatingnya compound elastic resin. Nah, kalau untuk LN6 itu nano boost nylon resin. Ada beberapa perbedaan dari senar ini nih sob. Oke, yang pertama dari harga dulu nih. Harganya untuk number one boost itu di pasaran sekitar 60.000 sampai dengan 70.000 rupiah. Nah, untuk Li-Ning LN66 Extreme ini sedikit lebih mahal ketimbang boost, yaitu 65.000 sampai dengan 75.000. Nah, perbedaan yang kedua itu terletak pada tipenya nih. Kalau Li-Ning number one boost itu repulsion boost. Oke. Nah, untuk Li-Ning LN6 itu repulsion power. Perlu sobat ketahui bahwasanya repulsion itu adalah daya dorongan yang dihasilkan oleh senar ini. Perbedaan yang ketiga yaitu tadi dari bahan materialnya. Nah, jadi hanya di coatingnya dari lapisan luarnya yang satu compound elastic resin boost number one. Jadi perbedaannya itu di tekstur senarnya sendiri dia lebih kasar nih sob. Untuk LN66 Extreme ini nano boost nylon resin. Nah, jadi lapisan tali terluarnya itu agak sedikit licin, jadi lebih halus permukaannya ketimbang number one boost. Yang keempat perbedaannya, untuk number one boost ini lebih diperuntukkan untuk permainan yang defensif sebenarnya. Nah, kemudian untuk Li-Ning LN66 Extreme ini lebih diperuntukkan untuk permainan yang ofensif. Nah, jadi ini defensif, ini ofensif ya. Oke, kita lanjut lagi dengan yang ketiga. Di sini ada Li-Ning AP6 Repulsion Power, masih di keluarganya repulsion nih. Nah, AP6 ini termasuk salah satu senar Li-Ning yang murah meriah nih sob. Memiliki ketebalan 0,66 mm diameternya. Jadi karena ini termasuk dalam senar yang murah, nah untuk speknya tidak begitu menggiurkan, tapi cukup baik apabila diaplikasikan di lapangan, sudah dipakai ya. Semua speknya juga ya biasa-biasa saja, cuman rekomendasinya senar ini tidak bisa ditarik kenceng nih. Nah, apabila ditarik kenceng maka speknya nggak akan keluar nih so. Ya paling banter-banter paling tinggi 27 lah. Untuk durability-nya itu di 5. Nah, repulsion powernya 6, hitting zone-nya 6, kontrolnya 5, shock-nya itu 5. Jadi senar ini ya apa adanya ya begini sob, karena murah mungkin. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan Li-Ning masih di keluarga repulsion power 64 Rainbow. Nah, 64 Rainbow ini agak sedikit berbeda nih senarnya. Jadi ukuran diameternya itu 0,64. Nah, ini lebih tipis ketimbang 4 yang sudah kita bahas tadi nih sob. Untuk warnanya sendiri, karena di sini disebutkan 64 Rainbow, jadi warnanya itu berbelang ataupun bisa dikatakan two tone kalau di mobilnya nih sob. Nah, di sini bisa dilihat beda warnanya, hijau tua dan hijau muda. Kalau di senar itu akan membentuk kotak-kotak tuh perbedaan warna-warnanya. Senar ini memiliki repulsion power yang cukup baik nih, karena juga dia termasuk dalam kategori repulsion power ya. Speknya sendiri ataupun materialnya, core-nya high tensile dan high
elastik multifilament, outernya nilon monofilament, coatingnya spesial nanotech. Untuk speknya sendiri, repulsion powernya itu di 8 sob. Nah, durability-nya 6, ya mungkin karena tadinya juga agak tipis, jadi ketahanannya agak kurang ya. Kemudian heating sound-nya 7 dan kontrolnya 7. Nah, karena speknya juga agak sedikit lebih tinggi ketimbang AP6, ya jadi harganya juga sedikit tinggi nih ya. Nah, di pasaran itu antara 55.000 sampai dengan 75.000 rupiah. Oke. Nah, yang berikutnya ada Li-Ning AP7. Nah, AP7 ini berbeda dengan AP6. Jadi AP7 ini lebih spesifik kepada durability dan power. Perbedaannya juga dengan AP6 ini, AP7 ini memiliki diameter yang lebih besar ketimbang AP6. AP6 tadi 0,66, nah sedangkan AP7 ini 0,70. Nah, senar ini lebih cocok digunakan untuk permainan yang ofensif ataupun permainan menyerang, karena talinya juga kencang, jadi nggak gampang putus juga nih kalau pukulan sobat-sobat sekalian kencang. Untuk spesifikasinya sendiri, untuk material perbedaannya sama nih sob. Materialnya dengan AP6 sama, yaitu high tenacity fiber core-nya, outernya itu special branded micro fiber. Nah, untuk durability-nya, jadi untuk durability AP7 itu di 6. Nah, sedangkan AP6 ini cuma 5. Kemudian repulsion power-nya 5, sedangkan AP6 repulsion power-nya tadi ada 6. Nah, heating sound-nya di AP7 5, heating sound AP6 ini 6. Ya, sedikit rendah karena senarnya tebal. Nah, kemudian kontrol 5 sama dengan AP6, kontrolnya juga 5, shot absorption-nya itu 5, dan AP6 juga 5. Nah, ini juga termasuk dalam kategori senar yang murah meriah dari Li-Ning. Untuk harga di pasaran itu sekitar 45.000 sampai dengan 65.000 rupiah. Itu di online shop. Oke sob, yang terakhir ada Li-Ning number 3. Jadi senar ini diklaim tali ultra tipis dengan daya repulsi tinggi. Ini dari Li-Ningnya ya. Senar ini lebih tipis ketimbang senar yang ada di sini. Nah, yaitu 0,63 mm. Untuk spesifiknya, senar ini high repulsion power. Jadi dengan serat yang tipis menghasilkan elastisitas dan suara yang cukup baik nih sob. Nah, untuk lapisannya sendiri ini dapat sepenuhnya menyerap gaya benturan nih dari bola, dan kemudian memastikan sensasi pukulan yang nyaman saat benturan dengan bola. Kalau senar ini termasuk dikategorikan feelingnya yaitu soft. Nah, kemudian untuk speknya sendiri, kontrolnya itu di 9. Nah, kemudian durability-nya 6, repulsion power-nya 10, heating sound-nya 10, shock absorption-nya itu 8 sob. Jadi cukup baik nih senar ini. Nah, ini juga termasuk senar yang recommended nih, karena saya juga pernah menggunakannya. Tapi dengan senar ukuran diameter 0,63 ini diupayakan pun diusahakan jangan melebihi dari tarikan 27 fps sob. Nah, kemudian untuk harganya sendiri, Li-Ning number 3 ini atau nomor 3 ini di pasaran itu dijual sekitar 70.000 sampai dengan 80.000 rupiah. Oke, sobat-sobat sekalian, itu beberapa review senar dari brand Li-Ning kita pada kali ini. Nah, bagi sobat-sobat sekalian yang memiliki pengalaman terkait dengan senar-senar ini, yang sudah menggunakan senar-senar ini, dapat memberikan masukan ataupun pengalamannya nih di kolom komentar. Oke sob, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.